Apa sih radikalisme itu? Radikalisme adalah paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini, radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Faktor penyebab munculnya radikalisme. 1. Faktor pemikiran. Berpikir bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan tujuan suatu kelompok ekstrim tersebut meskipun melakukannya dengan kekerasan. 2. Faktor ekonomi. Segala sesuatu permasalahan ekonomi tersebut dapat menyebabkan seseorang mungkin berusaha untuk sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun meskipun itu dengan kekerasan. 3. Faktor politik. Adanya perasaan bahwa ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya. 4. Faktor sosial. Orang awam yang mudah terdoktrin dengan sekelompok orang radikal tersebut. 5. Faktor psikologis. Adanya sikap emosional dalam diri seseorang yang berpotensi menjadi radikalisme. Ke-6. Faktor pendidikan, bahwa ideologi radikalisme ini bisa disisipkan di pendidikan kita tanpa kita sadari. Selanjutnya, pada modern saat ini, tampaknya radikalisme sedang dijadikan sebagai topik utama dan tantangan terbesar bagi bangsa dan negara Indonesia yang harus diperangi dan dimusnahkan. Dahulu, gerakan radikalisme adalah gerakan tradisional, namun dengan berkembangnya teknologi, maka gerakan radikal juga ikut berkembang. Artinya bahwa di era digital, metode yang dikembangkan kelompok garis keras untuk menyebarkan paham radikalisme tidak lagi melalui pertemuan face-to-face di dunia offline, melainkan telah banyak memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang makin masif serta aplikasi sosial media dan social networking seringkali dimanfaatkan kelompok garis keras untuk menyebarkan ideologi-ideologi radikal dan mempropagandakan doktrin-doktrin, menjajaki dan menjaring kader-kader potensial, bahkan menyuarakan ajakan melakukan kegiatan berkedok keagamaan yang ekstrim yang menyerang kelompok lain dan dapat menyengsarakan seluruh masyarakat di Indonesia. Ancaman yang akan terjadi pada masa sekarang atau masa depan terkait radikalisme, yaitu yang pertama, akan sering terjadi bentrok antar kelompok dikarenakan perbedaan pemahaman. Yang kedua, akan terjadi kekerasan di mana-mana. Yang ketiga, warga negara menjadi mempunyai tujuan yang sewenang-wenang tanpa memperdulikan hak orang lain. Yang keempat, hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, akan membuat stabilitas dan perdamaian dalam negara itu menjadi terancam. Peran Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentengi diri dari radikalisme, yakni Pancasila dan kewarganegaraan menjadi sebuah pedoman penting dalam berperilaku, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dalam bersikap toleransi dan solidaritas terhadap sesama, sehingga dapat mencegah masuknya paham radikalisme ke diri kita. Cara yang dilakukan untuk mahasiswa agar dapat menghadapi radikalisme ini adalah mahasiswa harus dapat menjadi unsur terpenting dalam menangkal radikalisme dan dapat berkontribusi nyata dalam menangkal tumbuh kembangnya radikalisme. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memberikan kontribusi dalam memerangi radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan agar ideologi Pancasila ini tertanam dengan baik dalam diri setiap individu, sehingga hal ini bisa menangkal atau menghindari ideologi-ideologi atau paham lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, mahasiswa harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta menjunjung tinggi sikap toleransi sehingga perilaku radikalisme tidak akan bisa terjadi. Ini radikalisme keagamaan di Kota S yang berbuntut pada aksi terorisme yang menyerang tempat ibadah dan markas kepolisian. Contoh radikalisme yang ada di daerah B yaitu berupa seseorang yang memanipulasi lawan bicara atau mendoktrin seseorang untuk masuk ke dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok yang dimana organisasi tersebut berideologi yang menyimpang dari ideologi kita. Nah, contoh selanjutnya adalah radikalisme yang berasal dari daerah J di mana terdapat sebuah kasus yaitu tim detasemen khusus atau Densus 88 anti teror Kepolisian Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga teroris jaringan dengan inisial JI di daerah J.
Hal inilah yang membuktikan bahwa adanya zona merah darurat terorisme atau paham aliran dari radikalisme itu sendiri pada daerah J ini. Contoh radikalisme selanjutnya adalah radikalisme yang terjadi di daerah saya. Sebut saja daerah saya ini dengan inisial daerah S. Waktu itu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, daerah S ini diadakan lomba sepak bola untuk bapak-bapak, di mana pada saat itu telah terjadi final dalam pertandingan sepak bola antara Dusun A dengan Dusun B. Setelah pertandingan selesai, Dusun A adalah pemenangnya. Akan tetapi, pemain dan para pendukung dari Dusun B yang menjadi lawan dari Dusun A yang kalah tidak terima kekalahannya, sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian dan pertengkaran di antara kedua dusun tersebut, sehingga polisi pun ikut melerai dan menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Saya akan memberikan contoh kegiatan radikalisme di kota saya. Sebut saja saya tinggal di kota S. Pada saat itu, kota S terdapat teroris yang melakukan bom bunuh diri di 3 gereja yang berbeda. Bom pertama diledakkan pada 6.30 waktu Indonesia Barat. Bom kedua diletakkan pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Dan bom ketiga diledakkan pada 7:53 waktu Indonesia Barat. Bom bunuh diri tersebut melibatkan sebuah keluarga di mana keluarga tersebut mengikuti sebuah organisasi yang menyuruh mereka melakukan kegiatan bom bunuh diri tersebut. Contoh radikalisme di Pulau K. Ada suatu kelompok G yang diyakini manusia hanya boleh tunduk kepada Tuhan. Kepatuhan kepada siapapun selain Tuhan harus ditolak. Orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan adalah orang yang musyrik dan orang musyrik itu harus diperangi. Mereka menganggap yang di luar kelompoknya itu adalah sebagai orang musyrik. Mereka juga meninggalkan dan tidak ingin kembali ke keluarganya, dan sebaliknya mereka taat kepada kelompoknya. Orang lain di luar kelompoknya ini dinilai sebagai orang yang sesat dan menyimpang, bahkan diperbolehkan untuk dilawan. Lalu bagi kelompok ini, pengertian ibadah bukan menyembah dan melakukan ritual, tetapi mengabdi, berkorban dan berjuang untuk Tuhan. Dan mereka menganggap bahwa sholat, puasa, haji, dan lainnya itu tidak wajib. Contoh radikalisme di kota B adalah ketika sekelompok orang ingin menguasai tempat ibadah dan mengambil alih sistem pengelolaan tempat tersebut, yang dapat berujung terhadap munculnya pemahaman baru. Solusi untuk mengatasi radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bakti terhadap orang tua. Dan yang kelima, menyaring informasi yang didapatkan.